Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan belajar tematik. Tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di sekolah, pembelajaran 4 dan 5. Materi pembelajaran yang pertama, PPKN, memahami karakteristik individu berdasarkan suku atau asal daerah. Yang kedua, bahasa Indonesia, menentukan kata sapaan. Yang ketiga, menentukan nilai pecahan. Yang pertama, kita akan belajar PPKN, memahami karakteristik individu berdasarkan suku atau asal. Kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Karena berasal dari daerah yang berbeda-beda, maka sukunya juga berbeda. Orang Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, maka dari itu suku bangsa Indonesia sangat banyak. Nah, coba kita berlatih memasangkan suku dan asalnya. Yang pertama, itu ada Bariah dari Madura, berarti sukunya mana? Dari suku Madura. Yang kedua, Asep dari Bandung, berarti Asep sukunya suku Sunda. Kemudian ada Joko dari Solo, sukunya suku Jawa. Yang keempat ada Madin dari Jakarta, berarti sukunya suku Betawi. Nah, walaupun kita berbeda suku atau daerah, kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, kemudian coba mengenal tempat wisata. Itu ada Pulau Komodo. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang Komodo yang wajib dilindungi. Kemudian ada gambar Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenali baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sisi, yaitu Wageo, Misol, Solawati dan Batanta. Kemudian ada Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks Candi Borobudur terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi, sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1914. Kemudian ada Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita akan mengunjungi sebuah Taman Mini Indonesia Indah sebagai museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh tim Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Kemudian, Danau Toba. Nah, Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara, yaitu Danau Toba. Dan yang terakhir ada Batu Setjum, terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Batu Setjum merupakan kebun binatang modern. Nah, masih banyak lagi tempat wisata lainnya. Kalian bisa berkunjungnya. Kemudian bahasa Indonesia, memahami kata sapaan. Salah satu bentuk komunikasi adalah menyapa. Untuk menyapa, kita harus menggunakan kata sapaan. Penggunaan kata sapaan harus memperhatikan orang yang diajak bicara.
Nah, misalnya kita membuat kalimat dengan menggunakan kata sapaan. Kita lihat gambarnya anak-anak. Itu ada Benny dan Edo. Kita buat percakapan. Edo lempar bolanya ke aku. Edo menjawab, baik Benny, tangkap dengan benar ya. Benny menjawab, baik, aku tangkap. Edo menjawab, ini Benny. Nah, kata sapanya apa? Ada Edo dan Benny. Kemudian itu ada percakapan Siti dan Bariah. Bariah, nanti pulang sekolah kita belajar bersama ya. Baik Siti, aku ajak teman-teman ya. Baik, aku tunggu di rumah ya. Bariah, oke Siti. Nah, kata sapaannya Bariah dan Siti. Kemudian kita akan belajar matematika, menentukan nilai pecahan. Misalnya, Ibu Guru melakukan kunjungan ke tempat wisata. Kunjungan dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yaitu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Banyak siswa kelas 2 yang diikuti berkunjung adalah 24 siswa. Nah, misalnya itu ada kelompok 1 dan 2. Setiap kelompok memiliki anggota yang sama banyak. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa? 1/2 atau setengah. Setiap kelompok terdiri dari 12 siswa. Bagaimana kok bisa terdiri dari 12 siswa? Tadi jumlahnya siswanya ada 24, kemudian dibagi 2, berarti 12. Kemudian ada kelompok 1, 2, dan 3. Hari Jumat, Bu Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa? 1/3 atau 1/3. Setiap kelompok terdiri dari 8 siswa. Artinya berapa tadi caranya? 24 dibagi 3, berarti 8. Kemudian ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Hari Sabtu, Bu Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa? 1/4 atau 1/4. Setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Bagaimana? 24 dibagi 4 berarti 6. Nah, misalnya itu ada gambar. Kita coba lingkari mana yang sesuai dengan gambarnya. Yang pertama itu ada apa? Ada roti. Gambar rotinya itu 1, kemudian dibagi menjadi 4, berarti 1/4. Yang kedua itu ada gambar apa itu? Komodo. Itu ada berapa? 1, 2, 3. Itu berarti pecahannya menunjukkan 1/3. Kemudian itu ada gambar apa itu? Roti. Roti 1 kemudian dibagi menjadi 2, berarti 1/2. Kemudian ada gambar apa itu? Sebuah kotak yang 3, berarti 1/3. Kemudian ada ular. Ularnya berapa? 1, 2, 3. Berarti menunjukkan pecahan 1/4. Kemudian ada belalang. Belalangnya ada 2, berarti menunjukkan pecahan 1/2. Nah, untuk tugas pagi hari ini mengerjakan LKS halaman 91 PPKN, 92 Bahasa Indonesia, dan 93 Matematika. Kalian kerjakan di LKS kalian masing-masing. Setelah selesai, kirimkan tugas kalian ke wali kelas masing-masing. Demikian pembelajaran pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.